Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembelajaran tematik kita kali ini. Jika kalian sudah membaca kisah dari Bu Ratna, apa kisahnya tadi kalian sudah baca? Iya, dia itu seorang pengusaha yang memanfaatkan bahan-bahan bekas untuk menjadi usahanya. Dia itu usaha apa sih? Dia melukis botol bekas. Dari mana dia mendapatkan botol-botol bekas? Biasanya dia dapat dari penjual jamu. Terus harganya berapa? Sekisaran 25.000 hingga 2.500.000. Wah, lumayan ya untuk bahan-bahan bekas. Jika kita olah dengan baik, itu bisa bernilai ekonomis, artinya bisa kita jual, kita bisa mendapatkan keuntungan. Oke, yang dilakukan oleh Bu Ratna itu adalah mendaur ulang dari bahan bekas dijadikan bahan baru, disebut dengan mendaur ulang atau bahasa Inggrisnya itu recycle. Nah, selain recycle untuk mengurangi sampah, kan kita bisa mengurangi sampah dari tadi tuh mengganti barang bekas menjadi bahan yang baru. Barang yang baru itu namanya recycle atau mendaur ulang. Selain itu ada juga yang dinamakan reduce atau mengurangi. Apa sih itu reduce? Reduce itu mengurangi produksi sampah. Misalkan dia menggunakan produk-produk yang bisa diisi ulang. Kayak contoh galon. Kenapa kita kalau beli air galon, kalian pasti punya galon kan di rumah? Beli air minum galon itu bisa diisi ulang tanpa harus membeli galonnya lagi. Karena botolnya itu bisa, kalau misalkan kita pakai buang otomatis sampahnya akan banyak. Jadi kayak merek-merek air minum kayak Aqua atau Fit atau Le Mineral, kita yang galon yang gedenya ya. Galon gedenya itu menggunakan prinsip reduce atau mengurangi sampah dengan mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, bisa didaur ulang. Terus selain itu apa dapat diisi ulang? Ballpoint, pulpen. Kalau kalian pernah lihat pulpen yang gel itu dia tempat ada tuh isinya yang dijual terpisah. Jadi tuh nggak usah beli covernya lagi, jadi tinggal beli isinya aja. Jadi mengurangi sampah juga kan. Ada juga sabun, deterjen, minyak goreng. Kenapa ada kemasan yang pouch daripada kemasan yang botol? Karena itu merupakan upaya reduce atau mengurangi sampah-sampah botol. Oke. Yang ketiga itu ada reuse atau menggunakan kembali. Nah, ini lagi gencar banget khususnya di kota kita, di Kota Bekasi. Kalau kalian sekarang udah ke kota gitu, ke Bekasi kota, kalau misalnya di kabupaten nih kayak di rumah kalian di daerah tamu tuh masih menggunakan kantong plastik. Tapi kalau sudah di Kota Bekasi, di daerah proyek atau di daerah Bulak Kapal Timur, itu kalau kalian belanja ke Indomart atau ke Alfamart itu tidak boleh menggunakan kantong plastik lagi. Menggunakan apa? Menggunakan tas belanja. Kenapa kita melakukan seperti itu? Karena itu merupakan upaya pemerintah Kota Bekasi untuk mengurangi sampah. Jadi kita mending pakai tas belanja yang bisa kita gunakan kembali. Nah, itu reuse namanya, menggunakan kembali. Yang keempat ada replace, artinya mengganti. Apa yang diganti maksudnya? Kegiatan mengganti pemakaian suatu barang dengan barang lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Contohnya, pemakaian kertas tisu diganti dengan sapu tangan. Ya. Terus contoh lainnya mengubah kantong plastik jadi tas belanjaan tuh, sama tuh kayak tadi tuh, ya. Terus membawa tas belanja sendiri yang terbuat dari kain. Nah, itu juga merupakan replace, mengganti. Jadi replace sama reuse juga hampir sama ya.
kegunaannya ya, mengurangi sampah. Ada juga repair, artinya memperbaiki. Repair ada memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Contohnya misalkan tas belanja kamu udah putus tuh. Udah putus, dijahit aja lagi, jadi nggak usah jadi menambah sampah yang banyak. Jadi kita menggunakan prinsip repair, artinya memperbaiki. Nah, setelah Bu Halimah menjelaskan tentang 5R, apa aja tadi? Ada recycle atau mendaur ulang, reduce, mengurangi, terus reuse, menggunakan kembali, replace, mengganti, dan repair artinya memperbaiki. Itu 5R, kalian harus ingat. Ya. Setelah kalian sudah baca tadi kisah Bu Ratna, terus setelah mendengar penjelasan dari Bu Halimah, kalian kira-kira ada pertanyaan gak nih tentang penjelasan yang sudah Bu Halimah tanyakan tadi? Kalau misalkan ada yang belum paham, kalian chat aja Bu Halimah ya di setelah kalian nonton video ini. Oke, kita lanjut. Di bawahnya ada tugas membuat peta pikiran mengenai cara mengurangi sampah berdasarkan penjelasan yang telah kamu pelajari, yang telah Bu Halimah jelaskan tadi. Jadi kalian bikin peta konsep. Yang tengahnya itu misalkan nih ya. Misalkan bikin peta konsep. Di sini cara mengurangi sampah. Cara mengurangi sampah, kalian taruh di sini ada recycle, reuse, reduce. Kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Ya, setelah itu untuk tugas minggu depan yaitu membuat prakarya dari botol bekas ataupun dari kaleng bekas. Kira-kira kalian mau bikin tempat pensil atau mau bikin pot bunga? Boleh, kalian bikin semenarik mungkin, dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan penjelasan singkat dari Bu Halimah. Semoga kalian paham semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.